Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Surau Nur Faizin, Kuala Lumpur. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Dan juga yang kita muliakan, kan kita hormati pengerusi Surau Nur Faizin. Kita ucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita mengadakan satu majelis yang majelis semacam demikian ini sangat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan majelis semacam ini diberi nama Raudhatun min Riyadil Jannah. Raudhatun, satu taman, min Riyadil Jannah, dari taman-taman yang ada di surga. Kita bisa membayangkan bagaimana nikmatnya orang masuk surga. Ya. Kita masih di dunia itu sudah diberitahukan kalau kita ingin masuk surga dengan hakikatnya esok kelak di akhirat nanti, maka sudah sepantasnya kita cinta dengan majlis ta'lim, majlis zikir seperti yang kita laksanakan. Karena menurut Nabi, contoh dari majlis ta'lim yang ada di akhirat kelak itu ya semacam demikian ini, yaitu majlis ta'lim yang ada di mana? Di dunia. Jadi majlis taklim yang ada di dunia ini dengan segala ketenangan hatinya, rasa senangnya kita, hati kita ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, rasa bersaudara yang hadir dalam majlis taklim, saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini gambaran kelak di akhirat nanti di surganya Allah, ya macam demikian. Tapi tentunya jauh di sana lebih indah, lebih enak, lebih nikmat dan segala macam yang lebih. Tapi paling tidak kita saat ini merasa hati kita senang, ya, hati kita tentram, benar? Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan benar-benar dijadikan oleh Allah SWT sebagai bukti bahwa kita termasuk min ahlil jannah, dari penduduk surga kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian masyarakat akan melaksanakan satu peringatan tahun baru Hijriyah, ya. Dan kita juga ingin bersama dengan mereka yang peduli terhadap tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini milik kita. Maka yang berkewajiban untuk memakmurkannya ya kita. Sangat berbeda tahun baru milik orang-orang Kristen, yaitu tahun baru Masehi. Ya, umumnya tahun baru Masehi itu diperingati dengan hura-hura.
dengan cara berfoya-foya, macam-macam lah, baik pemudanya, pemudinya, bahkan juga di tempat-tempat mereka. Yang ironisnya umat Islam seringkali ikut arus dalam peringatan tahun baru Masehi, padahal itu adalah miliknya orang non muslim, lebih tepat miliknya orang Kristen. Sedangkan kita umat Islam punya tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Di Malaysia insya Allah awal tahun baru itu hari Jumat ya. Mungkin di beberapa tempat yang lain mungkin berbeda, mungkin karena masalah tahun baru ini kan sesuai dengan Ru'yatul Hilal ya. Di Malaysia saya mendengarkan sudah diumumkan bahwa keputusan dari pemerintah menentukan hari Jumat sebagai awal tahun baru Hijriyah. Kita hormati. Dan mungkin ada pendapat lain di masyarakat, ada yang mengatakan hari Kamis. Ya, itu perbedaan pendapat yang sering terjadi, tak apalah. Hanya menentukan ya, karena perbedaan metode untuk Ru'yatul Hilal atau metode untuk hisab, menghitung hitungan bulan. Tapi yang terpenting bagi kita bagaimana tata cara kita memakmurkan, memeriahkan tahun baru Hijriah kita, tahun baru Islam. Tentu tata caranya, metodenya berbeda dengan tata cara memperingati atau meramaikan tahun baru Masehi. Kita tidak terjun di jalan-jalan dengan trompet-trompet seperti mereka, tidak. Tapi hendaklah kita makmurkan dengan doa-doa kepada Allah, dengan sedekah-sedekah, amalan-amalan ibadah. Bila perlu kita perbanyak sujud kepada Allah. Ya, semacam itulah. Maka majlis taklim seperti yang kita lakukan hari ini, kalau kita niati untuk menyambut datangnya tahun baru Hijriyah, maka ini termasuk salah satu fi'lul bir, yaitu perbuatan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya orang yang wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar agama Allah, sesungguhnya hal itu termasuk min taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Maka orang yang hatinya bertakwa kepada Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Karena itu kita datang di tempat ini ya, dengan perbedaan pendapat di dalam menentukan tahun baru Hijriyah. Apakah tahun baru Hijriyah itu esok atau hari Jumat? Tapi niat kita datang ke sini mudah-mudahan dicatat oleh Allah SWT termasuk umat Islam yang peduli terhadap agamanya, umat Islam yang peduli terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Tahun baru Hijriyah mempunyai makna yang sangat luar biasa. Tahun baru Hijriyah ini mengambil hijratun Nabi. Ini dulu yang menyepakati di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab tatkala beliau menjabat sebagai khalifah, yaitu khalifah kedua. Maka ditentukanlah tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam, menggunakan hitungan hijratun Nabi, bukan wiladatun Nabi atau maulidun Nabi, bukan, tapi menggunakan hijratun Nabi, hijrahnya Nabi. Ini manfaatnya besar, artinya juga besar. Kenapa kok hijrah Nabi yang dipergunakan untuk awal tahun baru Islam? Karena dalam hijrah Nabi itu riwayat tentang peristiwa hijrah ini sangat banyak dan juga sangat luar biasa.
Islam jaya di masa itu disebabkan atau dimulai dari hijrah Nabi. Tatkala Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, ya sebagian masyarakat itu masuk Islam, tapi tak banyak. Bahkan Nabi dan para sahabat yang sudah masuk Islam itu banyak mengalami penindasan-penindasan, kekejaman-kekejaman dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, di mana-mana orang kafir itu kalau berkuasa dalam suatu tempat, sedangkan umat Islamnya masih sedikit, maka secara naluri mereka akan berbuat kejam terhadap umat Islam, ya. Naluri mereka begitu. Kalau mereka sebagai warga mayoriti, sedangkan umat Islam sebagai warga minoritas. Terbukti sekarang di mana saudara-saudara kita di Rohingya diarahkan, ya dah. Dan banyak tempat yang demikian. Ya karena agama mereka bukan agama yang rahmah. Berbeda dengan umat Islam. Apabila umat Islam itu menjadi warga mayoriti di suatu tempat, suatu negeri, maka semuanya akan aman. Ya, yang Islam aman, yang non Muslim juga aman. Seperti di negara-negara kita, di Nusantara, ini umumnya kan mayoritinya berpenduduk Muslim, maka non Muslim akan aman. Kenapa? Karena Islam itu disebarkan sebagai agama yang rahmah. Ya. Nah, kenapa kok rahmah? Ya, karena nabinya yaitu Nabi Muhammad adalah Nabiyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, tidaklah kami utus engkau hai Nabi Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini fadilah Nabi diutus, ya. Kembali lagi tentang masalah hijratun Nabi. Banyak peristiwa. Saya akan mengambil satu sejarah. Karena kalau hijrah Nabi diceritakan, apalagi dimulai dari sejarah hijrahnya para sahabat sebelum Nabi hijrah. Ini kan estafet, ya. Sahabat dulu hijrah, pada akhirnya Nabi yang hijrah. Tentu kalau kita bahas semuanya akan menjadi panjang lebar, ya. Nah, maka saya ingin menyampaikan satu peristiwa. Tatkala Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah, berada di rumahnya, bahkan juga beliau ditemani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda sepupu Nabi, tapi mulai kecil hidup bersama beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pemuda-pemuda kafir Quraisy mendapatkan tugas dari tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bersepakat mengambil satu waktu, ya, maka mereka mengintai rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa orang kafir Quraisy akan membantai beliau, akan membunuh beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sepupunya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar mau atau berkenan untuk tidur di atas tilamnya. Tilam, ya, kasur. Orang Indonesia mengatakan kasur, orang sini mengatakan tilam, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini meminta kepada Nabi agar beliau diberi izin supaya bisa menemani hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka Nabi mengizinkannya. Sayyidina Ali ditugaskan untuk menjaga rumah. Padahal Sayyidina Ali adalah seorang pemuda. Bahkan Sayyidina Ali diperintahkan untuk tidur di tilamnya Nabi. Ini ya ikhwan, pengorbanan ini. Kita bisa bayangkan seorang pemuda ya. Seorang pemuda tahu kalau musuh ini akan membunuh Nabi Muhammad ya, atau ayah angkatnya. Tapi Sayyidina Ali berani itu. Tak tahu kalau macam kita ya. Kalau misalnya ada orang mau dibunuh, kemudian kita disuruh ganti tempatnya, ya dah. Tak tahu kita ini berani atau tidak berani, ya dah. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda, syabab, pemuda yang gagah berani. Itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah menjemput beliau, dan Nabi kita di dalam beberapa riwayat membaca doa atau berdoa kepada Allah SWT. Salah satu ayat yang dibacanya adalah wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa asyaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Kami jadikan sekeliling orang-orang kafir itu saddan, penutup. Wa min khalfihim saddan. Dari depan, dari belakang, dari samping, dari samping kanan kiri, saddan, penutup, hijab. Fa'asyainahum, dan bahkan kami jadikan para pengepung, yaitu orang-orang kafir Quraisy, pemuda-pemudanya itu dalam keadaan tidak sadar, tertidur. Fa'asyainahum fahum la yubsirun, sehingga mereka ini yang sudah mengepung rumah Nabi ini la yubsirun, tidak bisa, tidak mengetahui, tidak tahu, tidak bisa melihat Nabi ini jalan di depan mereka. Ada riwayat yang mengatakan Nabi membaca ayat itu dengan membawa tanah atau debu, kemudian oleh beliau disebar-sebarkan, dipercikkan begitu ya. Maka orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi ini tiba-tiba tertidur pulas. Dan Nabi SAW jalan ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian berjalan sudah sampai beberapa saat ya, beliau ketemu yang namanya Gunung Thur. Di Gunung Thur itu ada satu goa, namanya goa, Gunung Nur ya, Jabal Nur. Nabi ketemu Jabal Nur, Gunung An-Nur ya, Gunung Nur gitu, Jabal Nur. Di Jabal Nur itu, di Gunung Nur itu ada goa yang diberi nama Goa Thur. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Sebenarnya goa itu kalau menurut saya bukan seperti goa yang kita bayangkan bahwa ini gunung ya, ini suatu bukit kemudian dia lubang ke dalam, bukan seperti itu. Tapi ibarat batu besar. Kalau saya ibaratkan begini ya, ini batu besar. Memang ini pegunungan, naik pegunungan. Ada satu batu besar di atas gunung. Yang batu ini di depannya lubang. Ya, ada lubang yang kebetulan tembus ke belakang. Di belakang ini lubangnya lebih besar daripada di depan. Alhamdulillah saya sudah pernah masuk, jadi saya bisa cerita. Ya kurang lebih yang di mana? Yang di depan ini diameternya tak sampai 1 meter lah. Lubangnya itu kurang lebih ya 75 cm. Jadi kalau kita masuk tak bisa dengan berdiri. Kita masuk dengan apa? Dengan membungkuk. Ya, membungkuk seperti orang mau latihan perang begitu ya, membungkuk. Tapi nanti masuk ke dalam
di situ ada tempat yang agak lebar sedikit, tapi di belakangnya ini ya terbuka. Di belakangnya terbuka. Kemudian di sana ada jalan, ya. Kalau turun, ini seingat saya perjalanan kaki waktu saya dengan kawan-kawan ini naik dari bawah menuju ke Gua Thur itu memerlukan waktu 1 jam. Ya, tapi 1 jam dengan kondisi saya, bukan kondisi Nabi, ya dah. Nah, kondisi Nabi SAW jauh lebih kuat, ya, daripada kita orang Melayu kan begitu. Baik, ya ikhwan, di jalan ini, di depan Goa Thur ini ada tempat luas lah. Kalau misalnya kuda pun bisa naik situ, bisa kelihatan. Saudara, hanya saja orang kafir Quraisy itu curiga, jangan-jangan Nabi Muhammad ini lari ke sini. Tapi sebelum saya cerita tentang Gua Thur lebih mendalam, saya ingin kembali kepada kejadian Nabi Muhammad pergi sedangkan orang kafir Quraisy tak tahu. Nah, setelah mereka bangun dari tidurnya yang bukan waktu tidur itu, maka mereka mengetok pintu, menggedor pintu Rasulullah SAW, pintu rumahnya. Dor. Dia kira yang datang, yang keluar adalah Rasulullah SAW. Begitu perkiraan mereka. Tapi tatkala dibuka, ternyata yang membuka pintu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka mereka terkejut dan bertanya, "Mana Muhammad? Beritahu kemana Muhammad?" Itu Sayyidina Ali tak takut itu, tak mau memberitahukan. Luar biasa ini. Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini pergi dan Sayyidina Ali ditinggal. Tapi keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ya ikhwan, pada akhirnya mereka berbisik-bisik dan mencari tahu, dan ada orang kafir Quraisy yang tahu, katanya seperti Muhammad itu jalan ke sana, yaitu ke arah Gua Thur atau ke Jabal Nur. Nah, mereka pun mengejar, dan tatkala Nabi SAW diberitahu bahwa ada yang mengejar, maka Nabi bersama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke Gua Thur. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi justru mengkhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat di dalam bab ini, banyak riwayat. Salah satu riwayat yang pernah saya baca itu beliau mengkhawatirkan, ya, bahkan beliau menangis. Sehingga siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena di dalam goa ini ada satu lubang kecil, kemudian ditutuplah, ya, oleh tangan atau kaki dari siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di dalam lubang itu ada ularnya yang menggigit kakinya, atau ya hewan lah, hewan yang menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Rasulullah sedang dalam keadaan istirahat. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjaga sahabatnya ini. Sakit menahan gigitan hewan yang ada di lubang itu, ya, sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meringis, kata orang Jawa, ya bersuara sedikit, sampai Nabi Muhammad SAW terkagetkan dan bangun. Kemudian ringkasnya bertanya, "Ada apa wahai Abu Bakar?" "Oh, tak ada apa-apa ya Rasulullah." Dijawab, "Tak ada apa-apa." Padahal badannya sedang digigit, ya, oleh hewan yang ada di lubang tersebut. Itu ada riwayat semacam demikian. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "La tahzan, engkau jangan takut. Innallaha
ma'ana. Sungguhnya Allah itu menyertai kita. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran tentang bagaimana sih, apakah hakikatnya Nabi Muhammad itu apakah memerlukan bantuan umat Islam, atau justru umat Islam yang memerlukan keberadaan Nabi Muhammad. Ini menjadi pembahasan para ulama sesuai dengan ayat illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kita umat Islam, kita melihat Nabi kita, ya, mulai dari beliau diutus sampai saat ini, apakah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga syariat yang diturunkan kepada beliau itu memerlukan kita, atau justru kita yang memerlukan beliau? Maka sebagian ulama mengatakan kitalah umat Islam yang memerlukan beliau, bukan beliau memerlukan kita. Sesuai dengan ayat illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalaupun kalian tidak menolong beliau, faqad nasarahullah, sesungguhnya Allah yang menolong beliau. Sudah cukup pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Itu terbukti tatkala kaum kafir ini mengusir beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thaniya itsnaini, yang beliau ini Nabi Muhammad adalah salah satu dari dua sahabat atau dua orang yang bersahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah salah satunya, sedangkan yang lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Idhuma fil ghar, tatkala beliau berdua, yaitu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu fil ghar, di dalam goa Thur. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu li sahibihi, mengatakan kepada sahabatnya. Siapa sahabat Nabi menurut Al-Quran? Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. La tahzan, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu menyertai kita. Menurut para ulama, jadi orang yang mula-mula mendapatkan gelar sahabat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau ada orang yang mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW, berarti orang tersebut telah mengingkari ayat Al-Quran. Siapa orang yang mengingkari ayat Al-Quran, maka dia bukan muslim. Kalau ada orang beragama Islam kemudian mengingkari persahabatan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka yang muslim itu menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Ini persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar yang ditulis di dalam Al-Quran. Jelas ya? Siapa antara lain yang mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi? Yaitu kelompok-kelompok atau kaum Syiah. Kaum Syiah itu mengingkari persahabatan siapa? Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khususnya Syiah Imamiyah, khususnya yang sekarang tokoh spiritualnya itu Khomeini. Kelompok-kelompok ini mengingkari. Maka sesungguhnya kalau mereka benar-benar mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
maka mereka telah ingkar terhadap Al-Quran, dan siapa saja yang ingkar terhadap ayat Al-Quran, sungguh dia bukan muslim lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kembali lagi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa itu, beliau ternyata seorang yang sangat setia. Beliau termasuk seorang yang sangat setia. Di samping beliau mendapatkan predikat sebagai sahabi pertama kali, ya dah, beliau juga mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang sangat percaya dan terpercaya. Orang yang sangat percaya dan terpercaya. Kalau percaya itu yakin, kalau terpercaya ini diakui kepercayaannya, ya, terpercaya ini diakui. Bagaimana kau mendapatkan julukan As-Siddiq? Ya, kita masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Isra Mi'raj ini sangat luar biasa, ya. Saya tidak akan membahas panjang Isra Mi'raj karena waktunya sekarang adalah Muharram. Tapi perlu juga diketahui, ya, tatkala Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, mana? Palestina, sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, sampai dipanggil oleh Allah, kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu, kemudian pulang lagi, ya, sampai menuju mana? Mekah, dan kembali kepada tilam beliau, ya. Maka beliau bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy dan kepada orang-orang masyarakat Arab, yang luar biasa ini hanya memerlukan 1 malam saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, hanya 1 malam. Padahal perjalanannya jauh ini. Mekah dengan Palestina ini jauh, ya. Nah, memerlukan kalau sekarang naik pesawat, ya dah. Ya tidak mungkin memerlukan waktu yang pendek, apalagi waktu itu belum ada pesawat, adanya onta, ya, adanya onta, jadi memerlukan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi Nabi Muhammad hanya memerlukan waktu berapa? 1 malam. Itu pun 1 malam tidak penuh, tidak utuh. Menurut riwayat bahwa kasur Nabi atau tilam Nabi itu tatkala beliau tidur, kemudian dibangunkan oleh malaikat Jibril, dihantarkan sampai peristiwa Isra dan Mi'raj, dan sampai kembali lagi ke atas tilamnya, itu tilam masih dalam keadaan hangat. Berarti tidak memerlukan waktu berjam-jam, hanya beberapa saat saja. Tidak, itu riwayat-riwayat demikian. Tentu orang kafir ini ingkar. Wah, jangan-jangan mimpi. Jangan-jangan mimpi. Tatkala ditanya, kamu katanya sudah pernah ke Masjidil Aqsa? Iya, saya sudah pernah dan saya masuk. Maka ada ujian, tes, ya, tes case. Kata orang-orang, coba ceritakan. Nah, seperti saya ini sekarang kan berada di mana? Di Masjid Nur Faizin. Saya kan bisa cerita, ya dah, bahwa karpet di Masjid Nur Faizin itu warnanya biru, ada kuningnya sebagai garis-garis kuning. Benar kan? Bahwa di Surau Nur Faizin itu ada tiang yang ada cerminnya. Ya dah, ada 4 ini. Bukan 4 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul kan? Berarti saya pernah ke sini, ya dah. Bahkan hijabnya antara jamaah muslimin dan muslimat itu berwarna biru, betul? Berarti apa? Saya pernah melihat. Dan Nabi kita Muhammad SAW bisa menceritakan semacam itu, sehingga orang-orang yang ingkar ini juga heran, kok tahu ya? Ya dah. Kalau orang mimpi kan berbeda. Mimpi itu kadang-kadang ini masjid warna biru, mimpinya warna merah, betul? Ya dah. Namanya mimpi. Tapi kalau melihat dengan yakodotan, dalam keadaan bangun, segar, mata kasat begini, bisa cerita. Ya, maka kalau suatu saat saya bercerita bahwa surau
Nur Faizin itu karpetnya berwarna hijau dengan garis-garis warna merah. Boleh kita dikatakan, oh kamu bohong, betul? Kamu dusta, ya enggak? Karena tak cocok, ya. Oh, di dalamnya itu tak ada cermin, kaca cermin tak ada. Oh, kamu bohong, ya enggak? Mungkin kamu mimpi saja. Tapi kalau benar ini bisa menceritakan karpetnya warna biru, ada garis-garis warna kuning, ya enggak? Ada tiang-tiang yang ada cerminnya berjumlah 8. Ya sudah, ada bisa mengingkari. Bahkan pengurusi surau pun mengatakan benar apa yang kau katakan. Kira-kira begitu ya. Nabi Muhammad SAW bisa menjawab semua pertanyaan orang-orang kafir Quraisy, luar biasa. Nah, tatkala orang-orang kafir Quraisy ini dalam kebingungan, sudah mereka habis mengerti itu atau mengetahui keterangan yang benar dari Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka berucap atau cakap-cakap di luar, sampailah ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan ditanya, "Hai Abu Bakar, temanmu itu sudah gila, temanmu Muhammad sudah gila, temanmu Muhammad sudah tidak benar. Dia bercerita, katanya dia habis Isra dan Mi'raj dengan perjalanan yang singkat." Ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Gimana pendapatmu, hai Abu Bakar? Kan sudah tidak masuk akal ini. Wah, sudah otaknya ini sudah berubah sudah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wallahi, andai kata sahabatku ini mengatakan sesuatu yang lebih hebat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka aku pasti percaya, karena beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menggunakan akal. Sayyidina Abu Bakar bukan orang bodoh, tidak, tapi keyakinan lebih mantap daripada otak atau akal pikiran otaknya. Keyakinannya lebih mantap kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah, beriman wa ma ja'an an Rasulillah, dan juga beriman dengan segala apa yang datang dari Rasulullah, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu Nabi mengatakan, engkau termasuk orang yang sangat benar, yaitu membenarkan, ya, apa tadi? Percaya dan terpercaya, bahasa Arabnya as-siddiq. Ya, maka Sayyidina Abu Bakar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj mendapatkan julukan as-siddiq. Sedangkan tatkala peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan sahabi. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Idh yaqulu, tatkala beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, mengucapkan, mengatakan, memberitahu li sahibihi, kepada sahabatnya. Ini namanya pengakuan Al-Quran, ini pengakuan Allah. Siapa sahabatnya? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Nabi kita mengatakan, la tahzan, jangan engkau sedih, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu menyertai kita. Salah satu tata cara atau metode kalau dalam bahasa sekarang, ya, Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang mulahadhah. Mulahadhah itu kebersamaan Allah bersama Nabi dan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Allah perintah, ada burung hamamah atau burung merpati. Ada burung merpati yang diperintahkan oleh Allah untuk bertelur dan bersarang di depan goa. Tadi itu pintu goa. Pintu yang saya ceritakan hanya kecil, ya, mungkin seginilah barangkali, ya, satu selebar meja ini barangkali demikian.
Kemudian di situ ada merpati yang bertelur atau bersarang dan bertelur. Itu satu. Yang kedua, Allah perintah kepada laba-laba untuk membuat sarang. Maka di samping ada merpati, ya, tiba-tiba datanglah laba-laba dan membuat sarang. Sekarang secara logika, secara akal manusia, kalau ada satu tempat kecil, ya, di situ ada sarang laba-laba dan juga ada merpati yang bertelur, kemudian ada manusia yang masuk, ada orang yang masuk, apa yang terjadi? Pertama, sarang laba-labanya rusak. Yang kedua, merpatinya terbang, ya, dan sarang merpati serta telurnya mungkin pecah, jatuh. Betul? Tapi Allah menghendaki yang lain. Bukannya merpati yang bertelur yang ada, tapi justru Nabi dan sahabat Abu Bakar yang masuk duluan, baru Allah perintah kepada laba-laba dan merpati itu untuk membuat sarang, sehingga orang kafir yang mengejar, ya, dengan kuda dan ontanya, kudanya, dia mengatakan, wah, ini ada goa, tapi tidak mungkin ada orang masuk, ya dak? Guanya cuma segini pintunya, walaupun ini besar, guanya segini. Itu ada sarang laba-laba, itu ada merpati yang bertelur, jadi tak mungkin Muhammad sama Abu Bakar masuk ke sini. Ya sudah, pulanglah kita. Ya, saya berpikir, karena saya pernah ke sana, andai kata ini, itu salah satu dari orang kafir itu turun dari kudanya, kemudian, ya kalau sekarang kita namanya traveling, ya, apa traveling nih, rekreasi, ya, apa namanya? Main tengok, menjenguk, ya. Enggak, orang yang suka bepergian, lancong. Andai kata ini orang kafir ini para pelancong, ya dah, saya yakin mereka mengatakan, wah, ini bagus, ini gua, ini bagus, ini apa namanya, batu ini bagus, tak macam gua, maka dia akan naik batu atau ke belakangnya, ya, ke belakangnya. Kalau sudah dia jalan kaki, belakangnya tahu, wah, ini dia yang aku cari, begitu. Untung bukan pelancong mereka ini, ya. Ya, mereka mengejar Nabi Muhammad untuk dibunuh. Jadi mereka datang dengan hawa nafsunya, dengan kemarahannya, maka mereka tidak berpikir jernih. Tatkala mereka melihat ada sarang laba-laba dan sarang merpati, ya dah, maka mereka secara refleks mereka mengatakan, oh, tak mungkin ini ada orang masuk, mari kita kembali. Itu caranya Allah menyelamatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ya, luar biasa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah itu Nabi Muhammad berjalan. Nah, mereka pulang, ya, orang kafir pulang, Nabi Muhammad berjalan. Ada seorang namanya Surakoh, ini orang kafir. Setelah kawan-kawannya pulang, tiba-tiba ada orang, ya, Quraisy, orang kafir namanya Surakoh. Dia curiga ini. Akhirnya melanjutkan perjalanan. Saya kok curiga, ya, biar teman-teman pulang, saya akan terus, ya. Sedangkan Nabi Muhammad sudah jalan, ya, mungkin kurang lebih 1 jam lah, jadi perjalanan sudah agak panjang. Surakoh ini datang, tapi tidak membawa teman dia. Tidak membawa teman. Kenapa? Karena teman-temannya sudah pada pulang. Tidak berhasil mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad terkejar. Subhanallah. Sekali lagi, innallaha ma'ana, ya. Janji Allah bahwa Allah itu bersama Nabi Muhammad di dalam ayat tadi ternyata benar. Maka tatkala Surakoh ini sudah dekat dengan tempatnya Nabi, waktu Nabi berjalan ini, tiba-tiba kaki dari kudanya itu tenggelam ke tanah. Aneh ini. Sampai Surakoh jatuh. Padahal Surakoh sudah mengatakan, wah,
aku akan mendapatkan kepala Muhammad. Wah, ini bayarannya besar. Ya dah, ini menguntungkan kedudukanku, barangkali demikian. Nah, yang ingin dikatakan oleh Suraka. Maka dia dengan semangatnya dia mengejar. Tapi tatkala Suraka sudah dekat dengan Rasulullah SAW, justru kudanya ini terjerembab. Karena sebagian riwayat mengatakan kaki kudanya ini masuk ke dalam tanah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, luar biasa. Demikian diulangi sampai 3 kali itu. 3 kali terjadi dan 3 kali terjerembab, jatuh. Maka Nabi Muhammad mendatangi Suraka, dan dipegang itu Suraka. Padahal Suraka ingin membunuh Nabi Muhammad. Sekarang dibalik, dipegang. Tapi bukan dibunuh, disuruh masuk Islam. Itulah keindahan ajaran Islam. Orang yang mau membunuh justru diajak bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak mau Suraka tidak mau. Tapi ada perjanjian. Kan sudah gagal mau membunuh Rasulullah, gagal. Kalau demikian, hai Suraka, engkau boleh bebas, tapi awas. Ya. Engkau sudah tahu sendiri. Ya, barangkali demikian kurang lebih ya, riwayatnya kurang lebih ya. Saya permudah untuk memahaminya ya. Tidak cocok persis dengan hadis-hadisnya, tapi untuk sebuah cerita biar lebih lekat ya. Kamu tadi mau membunuh aku, ternyata Allah yang mencegah. Tuhanku yang mencegah. Kalau engkau tidak mau masuk Islam, ya baik, tapi jangan sampai engkau ceritakan kemana aku berjalan. Maka Suraka berjanji, Suraka tidak akan menceritakan kemana Rasulullah berjalan. Ya, kembalilah Suraka. Ya sudah, diam Suraka. Kenapa? Ya takut. Ternyata apa? Dia ini sudah dekat dan tinggal menusuk saja atau melempar saja. Ini Nabi Muhammad kurang lebih sudah mati ini di tangan Suraka. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkannya, sehingga Suraka yang terjatuh, terjerembab. Inilah termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Suraka kembali ke komunitasnya, ke kaumnya tanpa bercerita apapun. Nah, pada akhirnya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sampai ke perbatasan kota Madinah. Kalau di Mekah Rasulullah ini ya, ditindas, bukan sekedar beliau saja, tapi semua umat Islam ditindas. Tapi luar biasa, tatkala beliau sampai di perbatasan kota Madinah, justru disambut oleh penduduk kota Madinah, kaum muslimat, ibu-ibunya, ada yang di rumah-rumah mereka, di sotoh-sotoh mereka, di atap-atap rumah mereka. Kemudian para remajanya di pinggir-pinggir jalan. Dan kaum muslimin atau orang-orang laki-laki penduduk Madinah sudah menyambut kedatangan Nabi. Bukan sekedar itu, maka didendangkanlah qasidah atau nasyid atau syair-syair indah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Thaniyatul wada' itu nama tempat, yaitu di satu tempat yang sebagai pintu kota Madinah. Belum masuk kota Madinah, baru ketahuan dari jauhan, itu syair indah ini terus dikumandangkan oleh ibu-ibu muslimat untuk menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina, telah datang orang yang bak rembulan, karena cahayanya, karena ketampanannya, karena sangat menyenangkannya. Bak rembulan datang kepada kita, disambut dengan luar biasa. Min saniyatil wada', masih di sana itu datang dari jauh. Saniyatul wada',
Ini sudah kelihatan, bercahaya, senang. Ini kegembiraan orang-orang Madinah. Nabi Muhammad di mana? Di Makkah, diusir, sedangkan di Madinah disambut sedemikian rupa. Maka luar biasa ini peristiwa hijratun Nabi adalah suatu peristiwa yang dikatakan sebagai pembuka kemenangan Islam. Islam kemudian bisa tersebar ke seluruh dunia tatkala beliau sudah pindah ke kota Madinah. Tatkala di Makkah beliau hanya mengajarkan ketauhidan, syahadaten, ya, hanya mengajak ayo menyembah Allah, tinggalkan menyembah berhala. Belum sampai mengajarkan tata cara sholat dengan wudhunya, bagaimana tayamumnya. Tidak, belum sempat. Padahal 13 tahun. Sedangkan di Madinah mulailah beliau dengan hadis-hadisnya, pendidikannya, ya, pelajarannya, yang sampai pelajaran itu bisa kita nikmati hari ini itu karena beliau hijrah ke kota Madinah. Maka peristiwa inilah yang dijadikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai kebangkitan Islam. Dan saat Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau ingin merubah image atau kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan hitungan jahiliyah, tidak, diganti dengan hitungan Islam, yaitu tahun baru Hijriyah. Itu sedikit riwayat tentang mengapa kok bukan wiladatun Nabi, kelahiran Nabi sebagai tolak ukur, ya, penanggalan Islam, tapi kenapa tahun baru Islam justru menggunakan tahun hijratun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap sebagai kebangkitan Islam. Nah, kita yang zaman sekarang, ya mari kita bangkit. Kita sebagai umat Islam bangkit, jangan ikut, ya dah, jangan ikut memeriahkan tahun baru non Muslim dan kita melupakan tahun baru Islam. Kadang-kadang lupa. Sekarang tanggal berapa ya? Muharram tanggal berapa? Dzulqa'dah tanggal berapa? Rajab tanggal berapa? Tidak tahulah, lupa. Ada yang demikian? Ada? Banyak. Ya. Tapi kalau tahun baru sekarang bulan apa ini? September tanggal berapa? Oh, 11 September. Oh, tanggal 18 September. Seperti apa di luar kepala? Kamu agamamu apa sih? Islam. Kok begitu? Ya, ini problem umat Islam. Problem umat Islam. Kita kalah di dalam berperang. Perang apa? Perang peradaban, perang pemikiran, perang kebiasaan, adat istiadat. Kita kalah dengan orang-orang non-muslim, sehingga kita terbawa arus, ikut pemikiran-pemikiran mereka, ikut kebiasaan-kebiasaan mereka. Salah satunya adalah menggunakan kalender takwim, kalender penanggalan. Kalah kita ini. Ya, kita kalah jadi. Semestinya bangkit kita ini, perlu bangkit. Loh, kalau bukan kita yang bangkit, terus siapa yang bangkit? Apa kita titipkan dengan orang-orang Buddha? Tak mungkin. Islam kepingin bangkit, kita titipkan dengan orang-orang Hindu? Tak mungkin. Kita ingin bangkit, kita titipkan kepada orang-orang Sikh? Tak mungkin. Betul? Kalau kita kepingin bangkit, ya umat Islam yang bangkit. Segala produk kalau bisa ya milik umat Islam, untuk umat Islam, dipergunakan oleh umat Islam. Itu baru bangkit. Kalau yang demikian cara berpikir seluruh dunia Islam, maka Islam pun akan jaya sebagaimana dulu tatkala di zaman Rasulullah di kota Madinah, dilanjutkan dengan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab, dilanjutkan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Saya pernah baca sejarah yang ditulis oleh warga Malaysia dulu, cuman saya lupa, bukunya kecil gitu. Saya lupa penulisnya karena ini lama saya bacanya. Mungkin kurang lebih 15 atau 20 tahun yang lampau lepas. Jadi saya masih ingat bukunya ini, yang punya saya sampulnya itu putih warnanya ya. Saya masih ingat sampulnya. Ya, sejarah Islam masuk di Nusantara. Penulisnya ini orang Malaysia.
Dan saya bacanya juga waktu itu agak sulit karena pakai bahasa Melayu. Cuma saya paham sikit. Ya mungkin 80% saya paham. Ya lainnya saya tak paham. Istilah-istilah. Ya. Itu tertulis begini. Menurut penelitian, Islam masuk di wilayah Nusantara, wilayah kita ini, ya Indonesia, ya Malaysia, ya Singapura, ya Thailand, ya dah, masuk Burma dan segala macam itu, ada pada saat Sayyidina Utsman bin Affan masih menjabat sebagai khalifah. Sayyidina Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, itu orang-orang utusan Sayyidina Utsman, ya tentu di kalangan para sahabat atau tabi'in, mereka sudah melanglang buana sampai ke Asia Tenggara. Lama ini. Ya, jadi lama sudah. Kemarin alhamdulillah saya sempat ketemu dengan beberapa pengurusi Majelis Ulama Rohingya, karena ada titipan dana dari kawan-kawan Indonesia untuk disampaikan kepada para pengungsi agar mereka menyalurkan kepada mereka yang memerlukan. Ringkas cerita, salah satu dari pengurusinya itu insya Allah ketuanya Syekh Jabir, kalau tidak salah begitu namanya, Syekh Jabir, insya Allah. Ini cerita membahas tentang Rohingya. Katanya begini, salah satunya ini, sesungguhnya Rohingya atau Arakan itu adalah etnis asli bangsa Myanmar. Dan ini beragama Islam sebelum datang British atau sebelum datang Inggris dan sebelum datang Belanda. Kalau di Indonesia kan Belanda ya. Kalau di Singapura atau di mana, Malaysia atau di Myanmar itu kan Inggris ya, British. Sebelum datang penjajah, itu penduduk aslinya adalah kaum Rohingya, Muslim. Berarti analisa sejarah bahwasanya Islam sudah masuk di mana? Asia Tenggara. Masuk akal. Ya, masuk akal. Bisa dipercaya. Begitu menurut keterangan dari Majelis Ulama Rohingya. Ya, permasalahan kemudian datanglah British atau datanglah Inggris, membuat perombakan-perombakan. Ya dah, tatanan masyarakat itu menjadi berubah semuanya. Maka pada akhirnya juga masuk orang-orang dari Buddhis atau orang Buddha masuk di sana. Yang akhirnya dengan segala macam perubahan-perubahan itu, tidak tahu ceritanya, pada akhirnya kaum Buddhis atau orang-orang Buddha itu menguasai Myanmar dan ingin menjadikan negeri Myanmar negeri Buddha yang tidak ada kaum Muslim satupun di mereka. Maka kalau ada orang Islam di mana? Myanmar, yang mereka mengatakan bahwasanya Arakan atau Rohingya itu wilayah dari Myanmar, itu semua harus dimiliki oleh orang-orang Buddha. Baik itu tokoh-tokoh Buddha atau mereka mengatakan Sami Buddha. Kalau kami di Indonesia mengatakan biksu Buddha. Biksu itu tokoh-tokoh ya. Kalau di Islam ada ulama ya, di Islam. Kalau di Malaysia ada tuan guru. Kalau di Indonesia ada kiai gitu ya. Nah, itu namanya biksu. Atau kalau bahasa sana tadi katanya Sami. Itu bekerja sama dengan militer Myanmar, junta militer. Saya tanya, orang tak tahu ya tanya, orang saya dari luar negeri bertanya, loh, militer Myanmar itu agamanya apa? Ya Buddha. Jadi biksunya dan masyarakatnya beragama Buddha, junta militernya beragama Buddha, yang dibantai beragama Islam, yang akan di bumi hanguskan, dihancurkan, tidak boleh hidup di sana adalah umat Islam. Berarti apa ini? Pembantaian bukan sekedar etnis, tapi pembantaian terhadap umat Islam. Ya, kalah kita. Kita kalah. Kenapa? Karena umat Islam tidak bersatu. Kedua, karena umat Islam ini terbawa arus pemikiran non-Muslim. Tidak mau kembali kepada syariat
ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan dengan para sahabat, dilanjutkan dengan para ulama-ulama terdahulu. Kita sudah lepas. Coba perekonomian kita zaman sekarang, kiblatnya kemana? Ke barat, Eropa, ya dah. Kalau sekarang akhir-akhir ini ke China atau ke mana? Tiongkok. Bahkan negeri-negeri Arab pun kiblatnya dalam ekonomi justru ke barat. Ini kan problem ini. Kita umat Islam itu sebenarnya punya krus ya. Kalau dulu ini krusnya ini ya dinar atau dirham. Itu ditinggal kecuali beberapa negara saja. Ya dah. Di dalam kitab-kitab fikih atau fikah, hitungannya itu ya dirham atau dinar. Tapi kita umat Islam kan tak pakai itu. Kita kalau tukar dolar. Entah itu dolar Amerika atau dolar Singapura kalau sekarang. Problem bagi kita. Ya. Tapi andai kata kita kembali ke masa kejayaan Islam, mulai ekonominya, pendidikannya, semuanya kembali pada Islam. Ini luar biasa. Di Islam ini ilmuwan-ilmuwan banyak. Ibnu Khaldun misalnya, Ibnu Sina misalnya, Al-Jabbar, ahli perhitungan. Tapi zaman sekarang kan tidak. Ini kiblatnya bukan Al-Jabbar, Syekh Al-Jabbar, tidak. Bukan Ibnu Khaldun, bukan Ibnu Sina, bukan. Tapi semua kepada Mister bulan-bulan, ya, Mister ini, betul? Ini problem bagi umat Islam. Maka kalau kita ingin menjadi kaum yang maju, ya sebaiknya kita mulai berbenah diri. Tidak ada kata terlambat bagi kita. Mulailah dari tata cara berkeluarga, belajarlah dengan tata cara yang Islami, ya. Kalau bisa tata cara berniaga dengan tata cara yang Islami, ya dah. Memang umat Islam zaman sekarang unik, Pak. Ya. Kalau tetangga kita ini ya, jual makanan di kedai kecil, ya. Jual makanan atau jual barang lah. Misalnya sabun, sampo, ya, di kedai kecil. Sedangkan di sebelahnya ada supermarket. Kita suka mana zaman sekarang? Pergi kemana kita? Supermarket. Supermarket belum tentu milik umat Islam. Tapi kalau ini tetangga kita Muslim ini, bahkan jamaah masjid, kecil tempatnya, malas itu problem. Kita sesama jamaah masjid saja tidak mendukung apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Jualan pun tidak laku. Ini kita. Tapi kalau kita berpikir, mestinya berpikir jauh demi kemaslahatan dan kemajuan umat Islam, maka kita membatasi diri bahwa kita tidak akan berjualan kecuali sesama Muslim. Seluruh dunia mengatakan demikian. Kalaupun kita bikin bank, harus bank Muslim. Kita bikin produk, harus produk Muslim. Seluruh dunia sepakat. Insya Allah dunia akan dikuasai oleh umat Islam. Karena itu dalam kesempatan yang sangat mulia ini, dalam menyambut datangnya bulan Muharram sebagai tahun baru Hijriyah, tahun baru umat Islam, saya mengajak diri saya sendiri dan juga saudara-saudara semuanya, marilah kita berhijrah, meninggalkan apa yang tidak Islami menuju sesuatu yang Islami, sedikit demi sedikit. Yang penting kita niat hijrah dari yang kehidupan tidak pro, tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Mari kita mencoba untuk hidup yang lebih dekat dengan kepentingan umat Islam. Dengan demikian kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa innallaha ma'ana, Allah menyertai kita, Allah membimbing kita, Allah mengarahkan kita, sehingga dalam kehidupan kita benar-benar sebagai warga muslim yang hakiki. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana apa yang saya utarakan, yang saya sampaikan ada hal-hal yang tidak dipahami oleh bapak-bapak. Maklum saya menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan bapak-bapak menggunakan telinga-telinga Malaysia. Ya dah.
Jadi kalau ada sesuatu yang tak dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh ya? Bolehlah ya. Itu saja dari saya. Hadza ma aqulu lakum wa la afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.